Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik selalu. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan netizen. Kemarin ada yang nanya, Bang, saya sudah ternak entok cukup lama dan kesulitan untuk menjual anakan entok maupun daging entok. Bagaimana solusinya? Nah, baik, terima kasih teman-teman yang sudah nanya, dan mohon maaf memang saya tidak bisa membalas di kolom komentar di YouTube saya. Jadi sebisa mungkin kalau saya sempat, saya akan menjawab melalui video. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut berkaitan dengan pemasaran hasil produksi ternak entok. Jadi teman-teman, dalam melakukan usaha ternak entok ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yang sudah sangat sering saya sampaikan, dimana sebelum teman-teman ternak entok atau sebelum menjatuhkan pilihan untuk ternak entok, teman-teman harus survei pasar terlebih dahulu. Sekali lagi teman-teman harus survei pasar terlebih dahulu. Pasar ini penting karena ujung dari kita beternak itu adalah pasar. Jadi sebelum teman-teman belajar soal budidaya, cara ngasih makan, komposisi pakan, bagaimana merawat entok yang sedang bertelur, merawat anakan entok, itu yang pertama harus dilakukan adalah survei pasar. Bagaimana minat pasar di wilayah teman-teman. Bagaimana caranya? Bisa berkunjung ke pasar tradisional, tanya ke para pedagang kira-kira seminggu ini bisa menjual entok itu berapa, atau survei di media sosial yang ada di wilayah teman-teman. Biasanya kan di grup-grup ternak entok kan ada, setiap kabupaten itu kan ada. Dilihat saja surveinya. Kemudian survei ke beberapa wilayah ya, pasar-pasar yang ada di kecamatan itu disurvei. Nah, setelah itu kemudian amati perilaku pedagang maupun peternak. Kira-kira itu yang banyak terserap itu entok usia berapa? Apakah anakan atau usia 3 bulanan atau usia 5 bulanan dan lain sebagainya. Artinya pengamatan pasar itu sangat penting untuk dijadikan kita sebagai patokan dalam memulai usaha ternak entok. Meskipun hari ini adalah eranya media sosial di mana pasar itu bisa berada dimanapun. Misalkan ada beberapa peternak entok di Purworejo itu bisa menjual ke Kalimantan, bisa menjual ke Jakarta, bisa menjual ke Surabaya. Itu berlaku untuk teman-teman peternak entok yang sudah punya nama, yang sudah terpercaya, sudah bisa dipercaya kualitasnya. Tapi kalau bagi pemula itu saya rasa ya mungkin bisa, cuman jangan terlalu mengandalkan pembelian di luar kota, karena biasanya pembeli dari luar kota itu akan menguji, mengcross-check kira-kira peternakan A itu kira-kira berkualitas atau tidak, bagaimana track recordnya, bagaimana berapa jumlah yang dipelihara dan lain sebagainya. Karena itu untuk peternak pemula fokuslah pada pasar lokal ya, pasar lokal minimal di tingkat kabupaten atau provinsi lah ya. Karena kalau di tingkat provinsi kan saya kira untuk entok itu kan ada komunitasnya, ada paguyubannya, maka bergabunglah, kemudian takar fokus untuk penjualan di lokal saja. Nah, setelah ketemu ya apa yang dibutuhkan pasar, maka mulailah beternak. Dan memang dalam dunia ternak entok itu banyak sekali tantangannya. Jadi kalau ada yang bilang ternak entok itu mudah, iya memang mudah, cuman kalau sudah menjalani lika-likunya akan sangat banyak. Karena yang pertama adalah soal pakan. Pakan itu cukup banyak ya yang harus dikeluarkan, modal pakan, apalagi kalau semuanya beli itu kira-kira membutuhkan biaya banyak, karena porsi makan entok itu lebih banyak dibandingkan dengan ayam. Nah, setelah itu teman-teman ada juga tantangan yang perlu diantisipasi soal amonia. Kalau teman-teman berada di wilayah perkotaan yang padat penduduk, maka harus melakukan manajemen kandang yang bagus agar amonianya itu tidak menyebar kemana-mana dan tidak diprotes oleh warga. Nah, diantaranya itulah mulai dari pakan, amonia, kemudian dari
lahannya itu tidak menyediakan pakan alternatif. Kalau di kampung, di desa, di wilayah kami di Projo kan banyak sawah, maka keong sawah itu cukup banyak, kemudian hijauan juga banyak, maka bisa menggunakan pakan alternatif. Nah, meskipun demikian sebetulnya di wilayah perkotaan juga bisa memelihara entok karena pakan pakan alamnya juga ada potensinya. Salah satunya adalah pakan alami dari limbah restoran ya, yang disediakan oleh alam kota kan, warung-warung makan lah, itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya ternak entok. Pakannya gratis, tinggal ngambil saja, kemudian komposisi kandungan nutrisi dari limbah restoran biasanya ada protein, ada karbohidrat, ada sisa sayur dan lain-lain. Saya kira itu lebih komplit ya kandungan nutrisinya. Tinggal mau enggak teman-teman mungut limbah rumah makan atau limbah dapur rumah tangga atau limbah pasar, ya tergantung teman-teman. Jika tidak malu ya silakan dilakukan. Itu ya tantangan-tantangan yang menonjol yang harus diantisipasi bagi para pemula yang ingin ternak entok. Tapi secara spesifik memang di entok itu yang paling besar tantangannya adalah soal pasar, di mana memang entok itu belum menjadi kebutuhan rumah tangga, harian rumah tangga, tidak sebagaimana ayam ya. Kalau ayam kan tiap hari orang nyari ayam untuk dipotong ya, untuk konsumsi sendiri ataupun di rumah makan. Tapi untuk entok, rumah makan yang menyediakan daging entok itu masih terbatas, hanya di kota-kota besar dan kota-kota tertentu saja yang menyediakan banyak daging entok. Tapi untuk kota-kota kecil biasanya sangat susah mendapati rumah makan yang menyediakan daging entok. Nah itu dari sisi entok konsumsi ya, atau entok pedaging. Nah untuk entok kontes pun juga banyak tantangannya, di mana untuk entok kontes karena itu nanti dinilai dari sisi keindahan, kemudian ujungnya adalah perlombaan gitu maksud saya. Sementara untuk kontes-kontes entok itu belum begitu banyak dilakukan, hanya di beberapa wilayah saja, belum merata se-Indonesia. Jadi ini juga menjadi masalah, di mana kontes-kontes juga perlu digalakkan ya kalau memang mau menaikkan derajat entok hias. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pelaksanaan kontes entok maksud saya itu memang belum begitu merata. Adapun kontes yang sudah dilaksanakan itu juga belum spektakuler kayak lomba burung dara atau merpati kolong. Itu kan hadiahnya fantastis, mobil, motor, jutaan rupiah. Tapi untuk kontes entok ya suka atau tidak suka, hadiahnya masih seadanya ya, masih seadanya. Itu pun untuk mengapresiasi perjuangan teman-teman peternak entok dalam menghidupkan atau menggeliatkan dunia ternak entok. Ini hanya bermodal semangat kalau kontes-kontes yang dilaksanakan di beberapa daerah untuk kontes entok begitu. Tapi itu perlu diapresiasi perjuangan para senior dalam melaksanakan kontes entok. Harapannya nanti ada sponsor yang bisa bergabung untuk memeriahkan kontes entok. Harapannya begitu, mulai dari ya pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian bagi kepada para peternak, di mana nanti ketika kontes itu bergerak lancar, hadiahnya spektakuler, maka harapannya akan ada efek domino yang dirasakan oleh para peternak lokal, di mana biasanya adalah peternak-peternak kecil ya, akan merasa dampaknya, di mana nanti anakan entoknya akan laku, kemudian entok dewasanya juga akan laku, indukannya juga akan laku. Ini akan efeknya sangat banyak. Karena itu perjuangan ini harus dilaksanakan. Nah, kalau teman-teman itu masih ragu di bidang ternak entok, karena masih di era sekarang kan masih tahapnya kan masih berjuang ini. Dari sisi konsumsi juga belum begitu banyak peminatnya, tidak sebagaimana ayam. Dari sisi kontes juga belum spektakuler ya.
tapi sudah cukup baik ya. Ya tergantung teman-teman apakah mau menjatuhkan pilihan usaha di ternak entok atau akan beralih ke usaha ternak lain. Itu pilihannya berada di teman-teman. Adapun konten-konten yang saya sajikan ini hanya untuk memberikan gambaran saja. Kalau teman-teman tertarik ya silahkan melihara entok, kalau tidak tertarik segera beralih untuk di usaha yang lain. Nah, cerita-cerita kegagalan para peternak entok juga banyak sebetulnya yang dirasakan atau yang dialami para peternak, termasuk beberapa video atau beberapa peternak yang saya video yang sekarang itu sudah beralih profesi juga ada, yang masih bertahan dan mendapatkan keuntungan juga ada. Karena usaha itu kan sebetulnya bisa saja ditiru. Ternak entok itu mudah untuk ditiru, tapi kalau soal rezeki itu tidak bisa ditiru, karena rezeki itu kan dari Tuhan ya, dari Sang Pencipta. Usaha apapun kan pasti bisa diduplikasi. Toko kelontong bisa diduplikasi, laundry bisa diduplikasi, ternak kambing bisa diduplikasi, ternak ayam bisa ditiru, ternak entok bisa ditiru. Tapi soal rezeki, yang sini laku yang sana nggak laku, itu sudah urusannya Tuhan. Jadi ini yang kemudian perlu kita pahami. Yang jelas kita terus berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang kita punya, sehingga nanti ke depan harapannya kesuksesan akan menjemput kita. Terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.